Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina, NPM 21080013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan, yaitu paradigma nilai dari pendidikan nasional di masa depan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materinya, yaitu dengan memiliki latar belakang kebijakan pendidikan nasional masih dikelola dengan pendekatan yang masih positifis. Di beberapa kajian masih bersifat makro. Masalah pendidikan akan selalu muncul parameter dalam bentuk arus murid, angka partisipan untuk jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya ada tujuan, yaitu menjelaskan pengembangan paradigma nilai dari pendidikan nasional di masa depan. Yang kedua, menjelaskan nilai-nilai dasar atau basic values. Yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai aktual dalam perilaku. Selanjutnya ada manfaat, yaitu untuk mengetahui pengembangan paradigma nilai dari pendidikan nasional di masa depan. Yang kedua, untuk mengetahui nilai-nilai dasar atau basic values. Yang ketiga, untuk mengetahui nilai-nilai aktual dalam perilaku. Baiklah, materinya yaitu paradigma nilai dari pendidikan nasional di masa depan. Yang pertama, pengembangan paradigma nilai dari pendidikan nasional di masa depan, yaitu masalah-masalah pendidikan. Dalam komunitas pendidikan akhirnya terkesan teknis, sehingga penyelesaiannya sangat tergantung kepada treatment mekanis yang diberikan. Sungguh pun pengembangan nilai dalam pendidikan sejak lalu telah dirumuskan dengan sebaik-baiknya, kemudian dikuatkan oleh keputusan politik menjadi landasan yuridis, serta direstui bersama menjadi komitmen moral bangsa. Menyongsong laju perjuangan ke depan, bagi setiap diri atau kelompok manusia, atau lebih besar lagi, sebagai satuan bangsa, tetap diperlukan banyak hal selain tenaga atau sumber daya. Maka, nilai yang menjadi acuannya bukan lagi etos menjaga harga diri, melainkan segala cara yang memudahkan urusan dan perkara. Dari wacana pertemuan, para ahli tersebut terangkat kembali sejumlah konsep nilai, mulai dari nilai dasar pada konstruk nilai yang dapat dipandang baru dalam arti aktualisasinya bagi perilaku kolektif kita sebagai sebuah bangsa. Yang kedua, nilai-nilai dasar atau basic values, yaitu nilai dalam sumber legal. Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menetapkan nilai-nilai yang menjadi keyakinan masyarakat dan juga berfungsi sebagai sumber legal. Yang kedua, ada kepribadian terpuji atau virtues, yaitu nilai inti bagi bangsa kita saat ini secara universal haruslah pandangan yang dilandasi dengan keyakinan untuk menjadi dasar perbuatan yang membebaskan dari segala ketergantungan. Yang ketiga, ada nilai-nilai inti yang ideal atau ideal core values, yaitu nilai inti ideal tentu saja mensyaratkan nilai plus dari 1 atau dari sekedar bertahan, melainkan harus mampu menang dalam menyerang. Itu artinya memiliki kekuatan diri untuk membebaskan dari ketergantungan saja, tetap akan kalah oleh kemampuan dalam mengatasi persaingan yang menjadi tuntutan zaman kini dan ke depan. Yang keempat, ada nilai-nilai instrumental atau instrumental values. Untuk kepentingan pendidikan, kedudukan nilai instrumental ini dapat berguna dalam membina kepribadian individu dan satuan sosial untuk mendukung nilai inti atau kemandirian dan lebih lanjut menunjang nilai inti ideal atau keunggulan. Selanjutnya ada nilai-nilai aktual dalam perilaku. Yang pertama yaitu perilaku terpuji atau konduk. Sebagai bangsa yang terbingkai dalam kebinekaan namun tetap tersatukan sepanjang sejarah hingga kini, setiap diri kita sebagai anak atau suku bangsa telah memiliki, mewarisi perilaku dan kepribadian terpuji yang dapat terus dikembangkan, dimodifikasi, dikomplikasi,
dipadukan, selain harus diakui ada sebagian di dalamnya jenis dan sifat perilaku dan kepribadian yang seharusnya sudah ditinggalkan. Yang kedua ada kepribadian terpuji atau virtues, yaitu demikian pula dalam wujud kepribadian terpuji. Ketika kecenderungan perilaku menjadi ciri individu atau satuan etnik tertentu. Sebagai anak bangsa yang besar, kita telah saling mengenal karakteristik positif dan boleh dimasukkan ke dalam jenis kepribadian terpuji sekaligus tidak terpuji pada sisi lainnya. Kesimpulannya yaitu perubahan sosial yang terjadi didorong kemajuan kecerdasan dalam penemuan iptek telah mengantarkan perubahan spektakuler dalam cara hidup. Terjadinya perubahan tersebut yang berlangsung kemudian secara massal dapat diterima sebagai bagian dari kemajuan pendidikan. Untuk paradigma pengembangan nilai baru dalam dunia pendidikan nasional di masa depan harusnya mencakup nilai-nilai, yakni nilai dasar, nilai inti, dan nilai instrumental. Baiklah, sekian dari materi saya. Jika ada kelebihan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Selebihnya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.